Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafitriani dari kelas PMM 4 semester 5 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Susanti. Untuk soal yang pertama, jelaskan konsep sosiologi pendidikan dari segi definisi, latar belakang, dan tujuan. Untuk dari segi definisinya, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yakni socius dan logos. Socius sendiri artinya teman, kawan, ataupun sahabat, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Dari itu, sosiologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, baik itu secara formal maupun material, baik itu secara statis maupun dinamis. Lebih dari itu, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan. Dari segi latar belakangnya, sosiologi pendidikan ini lahir dari pemikiran sosiolog sekitar abad ke-20-an. Kelahirannya pada saat itu sangat dibutuhkan oleh pakar pendidikan. Setelah melihat banyaknya perubahan sosial yang sangat drastis yang terjadi di tengah masyarakat khususnya di wilayah Eropa dan Amerika. Lahirnya sosiologi pada saat itu mempunyai tujuan yang sangat penting untuk memberikan motivasi, penyeimbangan kehidupan, dan memajukan masyarakat secara umum. Sebab pada umumnya ahli maupun pakar pendidikan melihat bahwa yang menjadi akhir dari tujuan pendidikan tidak hanya secara individualistis, tetapi juga secara sosialis. Nah, untuk tujuan sosiologi itu sendiri antara lain yang pertama, guna menganalisis interaksi dan proses sosialisasi anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, menganalisis kemajuan dan perkembangan sosial. Yang ketiga, menganalisis stratifikasi dan status pendidikan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada menganalisis partisipasi para orang terdidik dalam kegiatan sosial dan menentukan kurikulum pendidikan, tujuan pendidikan maupun sarana dan prasarana, serta memberikan kontribusi kepada para guru atau dosen maupun pendidikan dan para penentu kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk soal yang nomor 2, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID yang ada di sekitarmu. Baiklah, kekhawatiran masyarakat pada saat ini pada saat wabah COVID-19 ini memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap sosial setiap orang, khususnya terhadap proses interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap orang. Kebijakan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah menjadikan atau membatasi ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini menyebabkan pembatasan komunikasi manusia secara interaksi kontak sosial seperti tatap muka atau menyentuh fisik menjadi berkurang dan terarah pada aktivitas komunikasi di media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan bagi setiap orang. Pandemi yang telah menyebar di seluruh negara saat ini memberikan perubahan yang sangat jelas pada interaksi sosial. Penularan yang melalui manusia yang satu dengan manusia yang lain menjadikan proses interaksi sosial
menjadi tidak berfungsi secara baik seperti pada umumnya. Dikarenakan untuk bertatap muka saja masyarakat takut karena wabah COVID yang sedang menyebar ini. Sehingga pada saat sekarang ini interaksi-interaksi sosial banyak dilakukan di menggunakan media-media sosial. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga, pandemi COVID-19 telah merubah pelaksanaan PBM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisislah kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Yang kedua, teori ruang kelas di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learner center, melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu pengertian-pengertian dari teori ruang kelas tadi. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu kelas sebagai sistem sosial. Kelas sebagai sistem sosial, ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang fungsional satu sama lain, yakni guru, murid, dan manajemen sekolah. Dalam suatu ruang kelas, antara guru dan murid dengan status dan peran mereka masing-masing membentuk suatu jaringan hubungan yang terpola. Pola jaringan antara guru dan murid akan berdampak terhadap perilaku, kompetensi, kapasitas sosial, dan budaya. Sementara itu, untuk interaksi sosial itu sendiri diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui satu kontak dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid dalam suatu ruang kelas merupakan suatu interaksi sosial. Dengan situasi pandemis yang sekarang ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem daring atau online. Oleh karena itu, interaksi sosial yang biasa terjadi di ruang kelas saat ini tidak berlangsung dengan baik sebagaimana mestinya. Guru dan murid pada saat ini dapat berinteraksi melalui teknologi seperti smartphone. Disitulah saat ini interaksi antara guru dan murid terjadi yang biasa terjadi di ruang kelas. Tetapi terkadang interaksi seperti ini juga tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan banyak hal-hal yang mungkin sering terjadi seperti jaringan smartphone yang kurang baik, yang kurang bagus ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran sehingga interaksi antara guru dan murid menjadi tidak tersampaikan atau menjadi terkendala oleh hal-hal seperti itu. Dan ada banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi kendala untuk sistem pembelajaran daring ini. Yang kedua, ada teori ruang kelas di mana pengaruh pendekatan interaksi perilaku dominatif versus perilaku interaktif. Nah, perilaku dominatif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran yang dipandang maha tahu oleh penentu benar salah. Dalam hal ini, murid dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Perilaku integratif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan guru autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan guru autokratik ini adalah gaya kepemimpinan yang otoriter, yang tidak memberikan ruang bertukar pendapat atau pandangan antara guru dan murid. Sementara gaya kepemimpinan guru demokratik ini adalah keterbalikan dari gaya kepemimpinan guru autokratik, yang dimana adanya ruang untuk bertukar pandangan atau pendapat dan kebaikan. Yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, adalah kepemimpinan yang cuek di mana peserta didik diperolehkan melakukan apa saja
sebagai apa saja apabila dipandang penting untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada teori teacher center and learner center. Dalam hal ini proses pembelajaran mengajar berpusat pada guru pada guru atau berpusat pada pelajar. Berpusat pada guru akan membentuk ketergantungan murid pada guru, sedangkan berpusat pada murid akan membentuk kemandirian pada murid. Jadi pendekatan ini jadi pendekatan berpusat pada murid lebih efektif tentunya. Nah, dari teori ruang kelas yang dipaparkan tadi, saya menganalisis bahwa teori ruang kelas gaya kepemimpinan demokratif adalah teori yang pas untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam proses belajar mengajar, seperti di masa-masa sekarang ini, yang dimana proses belajar mengajarnya pada saat ini melalui media sosial, melalui daring atau online. Nah, dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokratif ini, dosen dan mahasiswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan bertukar pandangan dalam proses belajar mengajar, menjadikan suasana dalam berlangsungnya proses belajar mengajar menjadi lebih hidup walaupun hanya melalui online atau daring. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.